Hai guys, kembali lagi kita di Mitos Misteri Channel. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah daripada keluarga saya sendiri. Jadi guys, tumpukan perhatian guys dengan cerita saya ini agar guys tidak mengantuk, oke? Namun tidak niat saya guys untuk kita bercerita seram, misteri ataupun mitos ini. Janganlah kita terbawa-bawa ya guys. Anggap saja cerita saya ini sebagai hiburan semata-mata. Saya tidak menggalakkan yang bukan-bukan ya guys. Oke guys, kisah ini berlaku ketika saya masih berumur 2 tahun. Dimana cerita ini diceritakan oleh kakak saya. Pada masa itu kami masih lagi menetap di rumah lama kami. Yang kebetulan rumah lama kami itu berbentuk agak panjang. Dan seperti biasa anak dara kan mereka sentiasa ditugaskan di dapur. Setiap hari apabila petang ataupun malam mereka akan bersedia melakukan tugas-tugas mereka di dapur, menyediakan sarapan malam. Manakala saya ketika itu berumur 2 tahun, saya dijaga oleh kakak yang nombor 3 dan dalam buayan di ruang tamu. Manakala ibu dan bapak saya pula berada di rumah jiran yang tidak jauh jarak dari rumah kami. Ketika dua orang kakak saya ini sibuk bekerja memotong bawang dan menyediakan keperluan-keperluan untuk sarapan malam, tiba-tiba kakak saya mendengar satu bunyi yang agak tidak begitu kuat, tetapi berada di atas atap rumah. Dalam pikiran kakak saya berpikir mungkin ini kucing ataupun tikus yang mungkin berlari di atas atap atau berkejar-kejaran. Selepas berhenti daripada bunyi berkejar-kejaran di atas atap rumah ataupun bumbung, dia agak sunyi sebentar. Namun selepas sunyi itu, kakak saya mendengar satu suara yang terkikik-kikik dari suara yang agak tidak begitu jelas. Semakin lama suara itu semakin kuat bunyinya, terdengar keras bunyinya. Ya, seakan-akan perempuan ketawa yang sangat menggelikan hati. Menurut kakak saya, bunyi ketawa itu seperti mengilai, tetapi bukan mengilai. Dia seperti bunyi orang yang ketawa, tetapi yang ketawa seperti mengejek, bukan juga mengejek. Ketawa yang seperti sangat menggelikan hati. Apabila kakak saya menoleh dan mencari dari mana arah bunyi tersebut, kakak saya melihat satu lembaga perempuan yang melayang terbang di atas tempat masak dan kemudian seperti ingin menerkam, tetapi ia melayang ke arah kakak saya. Ketika kakak saya menangis dan ketakutan, mereka berpeluk, dua orang kakak saya itu berpeluk sambil menutup mata dan menangis. Bila kakak saya membuka mata sedikit demi sedikit untuk memeriksa makhluk tersebut, kakak saya berkata makhluk itu berpusing-pusing di kawasan tempat mereka berpeluk, menangis, dan seakan-akan ingin menerkam. Menurut kakak saya, dalam keadaan takut itu dia sempat mencorek pandang atau melihat sedikit demi sedikit, membuka matanya. Dia tidak melihat wajah makhluk tersebut karena tertutup rambut. Tetapi dia melihat tangan makhluk tersebut seakan-akan ingin mencekik kedua kakak saya. Tangannya, kukunya, jarinya panjang-panjang dan tajam. Oleh sebab jeritan dan tangisan kakak saya, ibu dan bapak saya di rumah jiran mendengar
apa yang berlaku di rumah kami ketika itu. Bila ibu dan bapak saya terburu-buru balik ke rumah dan pergi melihat kakak saya yang 2 orang yang menangis dan menjerit-jerit, dan coba untuk menenangkan mereka. Apabila keadaan sudah tenang, ibu coba bertanya apa yang telah terjadi. Kakak pun menceritakan semua yang berlaku ketika mereka memasak di dapur. Keesokan harinya, ibu dan bapak coba ke rumah moyang dan coba menceritakan apa yang terjadi semalam oleh kakak saya 2 orang. Disebabkan moyang saya juga adalah orang Saikong. Mungkin orang Sabah tahu apa itu Saikong ataupun Babolion. Jadi moyang saya berjanji untuk ke rumah pukul 8 malam untuk melihat keadaan di rumah saya ketika itu. Apabila moyang melihat, moyang berkata, rumah kami ini terletak di tengah-tengah jalan makhluk halus. Bila beberapa masa ataupun satu masa makhluk halus ini keluar, yang menjadi sasaran adalah rumah kami, karena rumah kami didirikan di tengah-tengah jalan makhluk halus. Moyang juga berkata, mungkin cara untuk memindahkan jalan mereka agak sulit, kerana jalan utama mereka adalah di tengah-tengah rumah kami. Jadi untuk memindahkan mereka mungkin boleh, tetapi hanya sedikit. Tetapi moyang tidak jamin, kerana setiap kali mereka lalu jalan di tempat mereka, mereka juga akan menyinggah ataupun singgah di rumah yang dekat pada jalan mereka. Berapa hari kemudian, moyang telah melakukan upacara untuk memindahkan jalan utama mereka, yaitu jalan makhluk halus. Namun tidak begitu jauh, hanya bergeser sedikit saja dari rumah kami. Jadi keadaan ini juga akan berlaku bila-bila masa, karena kata moyang saya, makhluk halus juga seperti manusia. Mereka boleh datang ataupun singgah sebentar ke mana mereka suka. Memang pelik. Selalunya kami akan memelihara ataupun bebelah ayam ataupun hewan-hewan lain. Hewan-hewan ini akan mati, dan kesan-kesan luka yang ada di badan mereka. Ini yang membuatkan keadaan di rumah kami agak pelik, karena semua hewan yang kami bela akan mati secara tiba-tiba pada masa-masa tertentu. Inilah keadaan misteri di rumah kami ketika itu. Kadangkala di kawasan rumah kami juga, kami akan melihat cahaya-cahaya yang kebetulan dari arah bukit akan melintas ke arah rumah kami. Cahaya-cahaya yang seperti berterbangan. Apa yang peliknya, rumah kami rumah panggung, tetapi kadangkala rumah kami boleh menjadi miring, dan di bawah kolong rumah kami itu dia seperti berpetak-petak. Itu yang menjadi heran kami sekeluarga. Bila dicerita oleh orang-orang tua-tua, kata orang tua yang agak lama tinggal di kawasan daerah kampung kami, dia katakan yang tapak rumah kami yang sekarang didirikan adalah kuburan Jipun, di mana Jipun-Jipun yang mati telah dikubur satu liang lahat ataupun satu lubang di sana dengan segala
perkakas-perkakas ataupun senjata-senjata mereka dikubur dengan mayat sekali. Jadi apabila kami buat rumah di sana, rumah itu sentiasa menurun karena di bawahnya kubur. Saya masih ingat lagi keadaan rumah kami memang agak seram dan banyak cerita-cerita misteri di rumah lama kami, di mana berlakunya peristiwa-peristiwa yang memang seram. Namun kami dapat bertahan di sana dari saya kecil sehinggalah saya dewasa. Selepas itu kami sekeluarga berpindah ke tanah yang baru dibeli oleh kakak. Oke guys, itulah cerita tentang pengalaman keluarga kami. Kisah ini kisah benar ya guys. Kisah yang terjadi kedua kakak saya. Ketika itu saya berumur 2 tahun. Dan ada banyak lagi cerita yang harus saya kongsikan pada guys semua tentang rumah lama kami, misteri rumah kami ataupun seram. Namun saya akan memilih waktu yang tepat untuk menceritakannya ya guys. Terima kasih guys karena mendukung segala apa yang saya usahakan tentang kisah mitos misteri channel ini. Semoga dukungan guys semua diberkati. Jangan lupa guys subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman. Terima kasih ya guys. Kita santai guys, jangan tidur, kita cerita seram dulu, oke?